Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kelas 12, yaitu Cerita Sejarah Indonesia. Sebelum saya memulai presentasinya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Nulia Pratiwi, kelas 12 RPL 1, nomor urut 26. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu novel sejarah. Nah, novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta, kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Novel sejarah bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk teks naratif jika disajikan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Selanjutnya yang kedua ada unsur-unsur novel sejarah. Unsur-unsur novel sejarah ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik novel sejarah, yaitu yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau ide yang terdapat di dalam sebuah novel sejarah. Yang kedua, alur atau plot adalah rangkaian urutan peristiwa di dalam novel. Ketiga, ada tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku di dalam cerita novel. Yang keempat, ada penokohan. Penokohan adalah gambaran dari watak tokoh di dalam novel. Kelima adalah latar. Latar adalah hal-hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam novel. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang diberikan pengarang di dalam novel. Yang ketujuh ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama, bercerita mengenai fakta sejarah yang ada. Yang kedua, berisi kegemilangan pemerintah pada masanya. Yang ketiga, adanya unsur bias dari naskah atau cerita asli. Yang keempat, adanya unsur keagamaan yang berpengaruh pada masa itu. Yang kelima, penulisannya didasarkan pada sumber acuan atau artefak sejarah. Keenam, pada sebagian cerita sejarah terdapat unsur politik. Ketujuh, menceritakan kehidupan ekonomi pada masa itu. Selanjutnya ada struktur novel sejarah. Struktur novel sejarah yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau exposition orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan settingan cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga adalah menuju konflik atau rising action. Dalam bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat ada puncak konflik atau turning point complication. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Yang kelima ada penyelesaian atau evaluasi resolusi. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Selanjutnya ada koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Selanjutnya adalah jenis-jenis novel sejarah atau novel ulang. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau novel rekon.
Berdasarkan jenisnya, rekon ulang terdiri atas pertama ada rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lainnya. Ketiga, ada rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif, artinya novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya, kegemaran, emosi, dan keluarga. Selanjutnya adalah persamaan novel sejarah yang menceritakan fakta sejarah dan novel sejarah yang berlatar sejarah masa lalu. Yang pertama, persamaannya berlatar waktu dan tempat pada masa lalu. Persamaan yang kedua, menceritakan kisah yang terjadi pada masa lalu. Dan yang ketiga, sama-sama berbentuk karya sastra, menggunakan narasi dan dialog dalam penulisannya. Selanjutnya, perbedaan novel sejarah dengan teks cerita sejarah. Perbedaan yang pertama, tokoh pada novel sejarah tidak nyata, sedangkan tokoh pada teks cerita sejarah itu nyata. Yang kedua, kejadian pada novel sejarah tidak sepenuhnya nyata, sedangkan kejadian pada teks cerita sejarah nyata dan benar-benar terjadi. Ketiga, sumber data pada novel sejarah berasal dari penulisnya, sedangkan sumber pada teks cerita sejarah berasal dari fakta yang relevan. Bagian selanjutnya adalah mengonstruksi nilai-nilai dalam cerita. Pertama, langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Yang pertama adalah membaca cerita novel secara saksama. Kedua, menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, menemukan nilai yang terkandung dalam cerita novel. Yang keempat ada menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya adalah menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi, kronologis, atau temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mentakan, dan menganggap. Selanjutnya, menggunakan banyak dialog. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Selanjutnya adalah menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama, contohnya, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya. Terpukul hatinya berarti sangat sedih. Pada contoh yang kedua adalah tulang punggung. Tulang punggung memiliki arti sandaran atau sumber kekuatan. Selanjutnya adalah peribahasa dalam novel sejarah. Contohnya seperti ini, hidup rakyat Majapahit boleh dikatakan gemah ripah loh jinami kerte tata raharja.
hukum ditegakkan. Gemah ripah loh jinami kerta tata rahaja memiliki arti hidup makmur, aman, dan tentram. Selanjutnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah antara lain, yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral atau etik adalah nilai yang memberikan atau memancarkan petua atau ajaran yang berkaitan dengan etika dan moral. Yang ketiga adalah nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat ada nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Yang kelima adalah nilai estetis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Yang terakhir adalah menulis cerita atau novel sejarah pribadi. Yang pertama, kita perlu memilih peristiwa sejarah. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta sejarah. Yang ketiga, membuat urutan peristiwa yang jelas. Keempat, menyusun kerangka novel sejarah berdasarkan peristiwa sejarah. Dan yang kelima adalah mengembangkan teks sejarah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.